Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tugas saya sebagai guru penggerak mengenai demonstrasi kontekstual pada modul 1.1 pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah saya terima. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Rian Amanda Putri. Saat ini saya bertugas di SDN Baru 08 Pagi. Saya calon guru penggerak angkatan 5. Kita kenalan dulu ya dengan Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu siapa sih Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara ini sangat berjasa dalam dunia pendidikan di Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Sebelumnya beliau bernama Raden Mas Wardi Suryaningrat dan saat ini kita kenalnya dengan nama Ki Hajar Dewantara. Beliau mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional yang diberi nama National Outreach Institute Taman Siswa atau biasanya kita kenal dengan Perguruan Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasarnya pendidikan ini anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah berkaitan dengan isi dan irama. Menjalankan kepemimpinannya di Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara menggunakan konsep trilogi pendidikan. Yang pertama, Ing Arso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Trilogi yang pertama, Ing Arso Sungtolodo. Kalimat ini memiliki makna bahwa seorang guru mempunyai kewajiban untuk memberikan teladan. Teladan di sini lebih menjadi suatu sosok yang memberikan contoh yang baik dalam berkata dan juga berperilaku. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru yang akan menjadi contoh sebaiknya harus mampu menahan egonya agar profesi guru menempel selamanya 24 jam sehari dan dapat mengerjakan segala sesuatunya. Guru harus mawas diri atau tahu diri. Selanjutnya di trilogi yang kedua yaitu ada Ing Madya Mangunkarso. Kalimat ini memiliki makna bahwa seorang guru itu juga harus menuntun dan menyemangati siswanya untuk terus berprestasi. Prestasi itu tidak hanya berupa piala ya yang nantinya diperoleh anak dalam perlombaan, tapi juga prestasi yang dikembangkan dari minat bakat atau potensi yang ada pada siswa tersebut. Dan terakhir ada trilogi Tutpuri Handayani. Di sini, guru memiliki makna bahwa guru sebaiknya memberikan dorongan yang nantinya bisa menciptakan motivasi siswa, menuntun mereka dalam membuat keputusan dan menguatkannya. Guru juga selalu berupaya untuk memberikan nasihat dari sudut pandang yang berbeda sehingga pemikiran siswa terbuka. Ya, baik dari wawasannya maupun dari pemikirannya. Untuk mendukung hal ini, guru harus terus meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi. Maka itu tidak heran bahwa setiap guru itu memang harus terus belajar sepanjang hayat. Apakah saat ini kita sudah mengajar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, di sini saya akan mencoba mengimplementasikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai salah satu peserta calon guru penggerak yang diharuskan saya memiliki kemampuan ya untuk bisa merubah mindset guru-guru untuk saat ini. Jadi pada dasarnya anak itu kan
jiwanya bermain. Dengan bermain merupakan kodrat anak, permainan jadi kita bisa masukkan dalam setiap pembelajaran. Pendidik harus mampu memahami bahwa kodrat anak ini adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar dan membuat anak ini juga tidak jenuh dalam belajar. Contoh di sini saya menerapkan pembelajaran di lingkungan sekolah yang jadi menjadikan sumber belajar juga untuk anak-anak. Bagaimana anak-anak berinteraksi tidak hanya di dalam kelas dengan gurunya, tapi juga bisa di luar kelas. Dan saya menggunakan permainan lama ular naga panjang. Jadi nantinya ketika anak ketangkap, dia harus menjawab soal matematika. Di sini secara tidak langsung kita bermain dan juga sambil belajar. 5. Selanjutnya, pendidikan yang berpusat pada anak dapat mendukung lingkungan belajar untuk meningkatkan keterampilan dan minat anak. Pembelajaran dapat dilakukan antara teman sebaya atau kelompok kecil. Penerapan ini menjadikan orientasi pada siswa yang harus memenuhi kriteria-kriteria untuk mendukung proses pembelajaran. Seperti saya membuat kelompok-kelompok kecil ketika anak untuk mempraktekkan membuat termometer sederhana di kelas. Dari sini anak sudah belajar bagaimana mereka untuk berkoordinasi, berkomunikasi dengan teman sebaya, bagaimana mereka bisa mengambil keputusan hasil dari praktek yang sudah mereka cobakan. Pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa merupakan pendekatan yang menggunakan baik multimedia atau bisa dengan multimetode. Artinya, melalui pembelajaran tersebut siswa mungkin untuk belajar dari berbagai informasi secara mandiri. Nah, selanjutnya di pemikiran Ki Hajar Dewantara juga mempelajari tentang budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Di sini saya mengajak siswa untuk berani memimpin doa di depan kelas teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga harus tahu ya, kalau perkembangan saat ini pendidikan sangat tinggi. Pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Cakep, asalnya dari Betawi. Cakep. Buah duren, buah semangka. Cakep. Bisa dibeli di pasar baru. Cakep. Perkenalkan, nama saya Luka. Tinggalnya di Bulan Baru. Cakep. Bunga mawar harum wangi, di samping ada semangka. Bulan Oktober sudah tiba, hari lahirnya Sumpah Pemuda. Dari pagi Jadi banyak sekali budaya-budaya kearifan lokal juga bisa menjadi sumber belajar untuk anak didik kita. Di sini kita bisa mengembangkan merdeka belajar, memberi kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan juga berkolaborasi, tanpa paksaan dan ataupun ancaman hukuman. Peran pendidik menuntut kebebasan anak tersebut untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, keselamatan anak, sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dalam Merdeka Belajar, setiap guru adalah murid dan setiap murid adalah guru. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Yuk, jangan lupa kita tingkatkan terus kompetisi diri kita dalam hal menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jangan lupa bahagia, salam sehat, salam guru penggerak.